Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Pada kesempatan malam ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan penelitian yang kami lakukan mengenai adaptasi dan validasi skala Personal Need Form Structure atau PNS ke dalam bahasa Indonesia. Namun, sebelum kami menjelaskan lebih dalam, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Putri Nikasari dengan NIM 026 dan teman saya Isna Fadlika dengan NIM 098 dan juga ada Lutfia Kaila Maharani dengan NIM 125. Nah, secara singkat, penelitian ini berfokus pada bagaimana kita bisa mengukur kecenderungan seorang terhadap keteraturan maupun spontanitas dengan alat ukur yang sesuai dengan budaya di Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ke detail penelitian, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya agar jelas mengapa penelitian ini relevan dan dibutuhkan. Jadi, kepribadian manusia itu unik dan kompleks, dan salah satu aspek penting yang seringkali mempengaruhi perilaku adalah bagaimana seseorang menyukai peraturan atau justru lebih nyaman dengan spontanitas. Nah, orang-orang yang cenderung teratur ini biasanya menyukai rutinitas, kepastian, dan struktur yang jelas. Jadi mereka merasa aman ketika segala sesuatu itu terstruktur dengan baik dan bisa diprediksi. Sebaliknya, orang yang lebih spontan itu cenderung fleksibel, kreatif, dan mudah beradaptasi dengan hal-hal yang tidak terduga. Mereka menikmati kebebasan untuk bereksperimen dan mencoba hal baru. Kedua kecenderungan ini sama-sama penting, tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih buruk. Namun, untuk bisa memahami dan menilai kecenderungan lebih lanjut, kita membutuhkan alat ukur yang tepat. Masalahnya di Indonesia saat ini belum banyak tersedia alat ukur psikologis yang benar-benar sesuai dengan konteks budaya kita. Banyak instrumen yang masih menggunakan bahasa asing atau mungkin belum melalui proses adaptasi yang memadai. Nah, oleh karena itu, saya dan teman-teman saya mengadaptasi skala PNS yang awalnya dikembangkan oleh Gilbert dan Newsom pada tahun 1933 dengan tujuan agar skala ini bisa digunakan secara valid dan relevan di Indonesia, sehingga kita dapat menilai kecenderungan terhadap peraturan dan spontanitas dengan lebih akurat lagi. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lutfia Kaila Maharani. Baik, terima kasih Nur Putri Nikasari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menguji karakteristik psikometrik suatu alat ukur secara objektif dan sistematis. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dengan rentan usia dari usia 18 hingga 30 tahun yang terdiri dari mahasiswa dan non-mahasiswa. Proses adaptasi skala dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, dilakukan penerjemahan skala ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk menyesuaikan makna dengan konteks budaya. Setelah itu dilakukan data translation untuk memastikan kesetaraan makna dengan versi asli. Seluruh hasil adaptasi kemudian ditinjau oleh ahli psikometri dan selanjutnya skala diuji keterbacaannya pada responden awam untuk memastikan bahwa setiap item mudah dipahami. Nah, untuk analisis datanya, penelitian ini menggunakan SPSS. Analisis meliputi uji reliabilitas yang menggunakan konbah alpha, evaluasi item melalui nilai faktor loading dan critical ratio, serta analisis faktor berdasarkan exploratory atau EFA untuk melihat struktur faktor dan skala yang diadaptasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Isna Fadlika. Baik, terima kasih Lutfia. Pada bagian hasil penelitian, dimensi keteraturan menunjukkan reliabilitas yang baik dengan nilai alpha sekitar 0,76. Artinya, item-item di dimensi ini konsisten dan bisa diandalkan. Lalu, dimensi spontanitas punya reliabilitas sedang sekitar 0,63. Ada satu item yaitu saya senang melakukan sesuatu yang spontan, yang kontribusinya lemah terhadap konstruk. Secara keseluruhan, proses adaptasi berjalan lancar, responden bisa memahami item dengan baik, dan skala versi Indonesia ini layak digunakan sebagai instrumen awal. Lalu, pada bagian kesimpulan, penelitian ini berhasil mengadaptasi skala PNS ke dalam bahasa Indonesia. Skala ini juga bisa dipakai untuk mengukur kecenderungan, keteraturan,
dan spontanitas pada remaja akhir hingga dewasa awal. Namun, penelitian tetap diperlukan dengan sampel lebih besar dan analisis faktor konfirmatori agar hasilnya lebih kuat. Selanjutnya akan dibacakan sama Lutfia. Baik, terima kasih Snafadlika. Sebagai penutup, dengan adanya skala PNS versi Indonesia, sekarang kita memiliki alat ukur yang lebih relevan dengan konteks budaya lokal. Skala ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian psikologi kepribadian, asesmen mahasiswa, serta mendukung pemahaman mengenai kesejahteraan psikologis masyarakat Indonesia secara lebih akurat dan kontekstual. Baik, cukup sekian penjelasan dari pembahasan penelitian kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.